Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya teman-teman. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate. Semoga Anda tidak bosan dengan sebuah tutorial dari saya setiap harinya. Kali ini saya kedatangan tamu LED Panasonic, yang mana televisi ini adalah lemparan dari teman saya, yang mana juga ya menjadi korban beliau lah bisa dikatakan, karena TV-nya memang dasarnya ngeblank, tapi tidak begitu separah sekarang. Kerusakannya nggak berhasil lempar saya. Oke, yang kerusakannya itu adalah kita hidupin itu nggak keluar gambarnya, ngeblank, suara ada, ini powernya on, nah ngeblank seperti ini ya, lampu backlight hidup namun tidak keluar gambar teman-teman. Jadi ceritanya itu TV ini sudah disuntik-suntik ya oleh teman-teman, tetapi bukannya nyadi, tetapi malah banyak yang gosong ya. Mungkin ini menjadikan pengalaman bagi beliau atau bagi kita semua agar tidak sembarangan menyuntik tegangan tanpa kita ketahui sebelumnya. Oke, untuk membarokahkan waktu kita, langsung saja teman-teman kita buka televisinya seperti biasa. Skrup yang ada di belakang-belakang itu ya mudah ya. Jadi insya Allah kalau yang sudah biasa tidak perlu lagi kita tampilkan cara membuka televisi ya kan, karena hanya ya mutar-mutar di belakangnya, tarik langsung kelihatan isi dalamnya. Oke, langsung saja teman-teman lanjut. Oke, baiklah teman-teman, ini dia untuk jaruan televisi Panasonic ini ya. Kita lihat seperti TV Cina yang lain, power supply dan mobo menjadi satu. Dan ini untuk penampakan dari timing control dari televisi ini, yang sebelumnya saya ceritakan kalau sudah dikotak-katik oleh teman. Dan untuk serinya adalah ST4251B01. Dan permasalahannya sebenarnya di sini ya, di area sini. Kita bergeser ke kanan terlebih dahulu, kita lihat ada poin-poin di kabel fleksibel. Ini IC gamma, kemudian IC scaler, C-shot ya, panel C-shot. Dan kita bisa melihat ini korban keganasan MBR, MOSFET jebol, fuse jebol, dan juga ini kita lihat IC DC atau DC nya bolong, itu sampai bolong seperti itu. Kemudian MOSFET pun jebol, resistor 79 nya pun ikut gosong gitu. Karena sebenarnya permasalahannya itu ada pada kapasitor, yang aslinya itu sebenarnya mudah itu setelah kita tahu. Ini karena lihat di jalur 12 voltnya kayaknya ngesot, langsung dihajar di situ. Nah ini C1 teman-teman, ini adalah masalah biang keladinya, yang jika sebetulnya kalau kita lepas saja itu TV-nya tadinya sudah bagus ya. Oke lah, baiklah kita periksa penyebabnya sebenarnya. Kita menggunakan multitester dulu. Nah ini saya sudah menyiapkan multitester yang analog aja teman-teman ya. Probe hit merah di ground, di adjust di skala X1, skala 1. Dan coba kita tempelin di kapasitor yang berhubungan dengan PAA atau 17 volt. Nah seperti ini. Nah disitu kita bisa melihat adanya resistansi ya, sebesar 30 ohm. Kita lepas sebelah kanan, nah masih ada teman-teman. Nah coba kita bergeser di sini. Jadi untuk jalur PA sendiri itu di sini ya. Nah setelah R yang gosong, nah itu tidak ada lagi hambatan. Ini ground, udah jelas pasti. Nah ini tidak ada lagi hambatan di sini. Nah itu ya, biar jelas, tidak ada hambatan lagi. Nah coba kita pasang fleksibelnya, apakah terjadi hambatan atau ada resistansinya ke ground. Oke, sudah terpasang. Nah kita coba lagi.
Nah, ini dia hasilnya menjadi short. Jadi untuk jalur PA sendiri itu 17 volt itu ya lari ke chop sini. Ya, jadi masing-masing chop itu mendapatkan supply sebesar 17 volt. Ini C ini nanti kita lepas teman-teman. Kemudian dioda ini kita lepas. Kemudian fuse-nya juga, IC DC to DC lepas, MOSFET lepas, R lepas. Tentunya saya belum mempunyai IC ini, dan kita buat akalan yang kedua yaitu dengan mencangkok dulu ya teman-teman. Kita lepas dulu teman-teman semuanya. Lanjut. Oke, selanjutnya setelah kita melepas pada ini dioda yang pecah, IC yang pecah, MOSFET pecah, kemudian resistor terbakar, kemudian C yang short ini semuanya sudah kita lepas ya. Jadi tidak ada lagi hubungan singkat di sini atau konslet. IC ini masih aman, kemudian IC-nya agama masih aman, kemudian yang lain saya cek masih bagus ya. Jadi karena ini kan ada poin seperti STP, CKP, US, TVR yang sebelah kanan PDD, kemudian di sebelah kiri juga ada. Nah, itu. Jadi kita di sini ada beberapa poin, jadi ngambil jalur alternatif yang dibutuhkan untuk menghidupkan pada T-Con ini. Yang pertama tegangan VAA. PAA itu seperti ini, ada tulisan PAA. Bisa kita suntik dari sini, bisa dari kanan ke kiri atau juga bisa dari kanan ya. PAA sebesar 16 sampai 17 volt. Oke. Kemudian 3,3 volt. Biasanya kalau kita suntik 3,3 volt, dia akan keluar juga 1,2 atau 1,3 otomatis. Ini nggak perlu lagi karena kita sudah nyuntik tegangan 3,3, maka yang ini otomatis akan keluar kecuali jika ada masalah di situ. Kemudian tegangan HVAA sekitar 8 volt ya, jadi tadi PAA 16 atau 17 HVAA. Kemudian Vcom ini antara 6 sampai 7. Kemudian jadi ada berapa? 1 2 3 4. Kemudian untuk PGH nya mana PGH ya, ini PGH. Kemudian PGL. Nah, PGL di sampingnya ini ada tulisan PGL nya ya. Nah, jadi berapa tadi? Udah 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 untuk yang ketujuhnya untuk 12 volt, kemudian yang 8 nya ground ya, insya Allah seperti itu. Seperti ini saya sudah menyiapkan kabel, ada beberapa jalur ini, yaitu pertama ground 12 voltnya PCC, kemudian PGL, kemudian 3,3, kemudian PGH, kemudian HVAA, kemudian VAA, kemudian satu lagi Vcom ya. Kita lihat nanti. Biasanya kalau ada sirkuit rangkaian HVAA berhubungan dengan ini kan, VAA juga masuk ke sini. Selain masuk ke chop, biasanya mengeluarkan juga tegangan Vcom-nya. Tapi ini nggak tahu, kalau nggak keluar berarti kita harus ngambil dari sini ya. Vcom biasanya ada, bisa kita suntik dengan tegangan 6 volt. Nah, itu ya. Coba kita coba ya jumper ini nanti dipotong dulu, dan untuk 12 voltnya ke sini, kemudian kita bisa dari sini, bisa silahkan ya. Yang penting disamain yang 3,3 ke 3,3, karena di sini kan ada tulisannya semua, enak. Ini saya coba dulu, kita eksekusi teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melewati proses yang rumit, tadinya saya berharap itu dicangkok atau ditambahkan T-Con seperti ini itu bisa berhasil teman, ternyata tidak. Jadi tadi setelah kita lepas, kemudian gambarnya ada tapi tadi putih, itu karena tegangan dari gamanya tidak bekerja ya kan. Nah
Saya tadi coba jumper juga untuk gamma 1 sampai gamma 8, tapi layarnya itu sedikit kurang bagus ya, lebih dominan kayak seperti kelis, karena memang untuk Tikon yang saya miliki ini itu kurang ya. Jadi di sini sampai 14 pin. Nah, sementara yang ini hanya 12 pin saja. Nah, kemudian setelah sekian pencarian saya mendapatkan IC-nya dari cabutan ya. Saya lihat-lihat dari cabutan, karena apabila saya hanya mengganti IC DC to DC saja ya, seperti ini adalah DC ADU 71B, ADU 71B, saya ganti. Nah, itu kalau saya tidak mempunyai MOSFET ini, itu dia tidak akan bekerja. Kemudian ini juga diodanya, dioda pembatas. Jadi kebetulan ini Samsung ya, Tikon Samsung saya potong. Ini serinya berbeda, berapa tadi, R24S5582. Ini itu IC-nya berbeda untuk untuk serinya, untuk tulisannya atau kodenya, tetapi secara kerja sistematisnya itu sama ya. Saya lihat dari sini, pin ini ke sini sama gitu ya, sama, sehingga saya memutuskan ya saya pindahin saja ke sini. Kemudian MOSFET yang dari PAA atau 17 voltnya tadi juga bisa saya pindahkan, karena tanpa MOSFET ini tidak ada feedback lagi ke IC ini, maka dia tidak bisa bekerja alias tegangan semua tetap nihil ya. Jadi ini kebetulan ada Tikon sama, alhamdulillah. Tadinya sempat pusing juga ya kan, karena saya harus mencari Tikon yang apabila saya dicangkok itu tentunya gamanya harus dicangkok juga ya, dicangkok juga. Ini sebanyak 12 poin, gamma 14 itu, tapi dia hanya 12 saja, maaf 14 saja ini. Nah, ini hasilnya alhamdulillah bisa berhasil, dan untuk IC ini saya buang saja, belum saya ganti. Hasilnya cukup memuaskan ya teman-teman, daripada tadi saya menyangkok dari panel ini. Nah, ini yang saya ganti, ada 1 2 3 4 5 macam. Nah, hasilnya cukup bagus ya, nggak jelek seperti tadi. Nanti kita kasih gambar juga teman-teman ya. Nah, ini menjadikan pengalaman bahwasanya jangan sembarangan nembak jalur, apalagi jalur sini diukur short kemudian ditembak aja, maka apabila PAA nya short juga kan terbaca short juga di sini, sehingga akibatnya itu tadi IC-nya jebol, MOSFET jebol, kemudian R jebol, fuse jebol, dan dioda pembatas pun juga ikutan jebol. Itu karena salah. Ini alhamdulillah kawan bisa tersenyum kembali, dan yang punya juga bisa menikmati kembali, insyaallah, mudah-mudahan awet. Mungkin itu saja teman-teman, kita nanti saya rapikan, kita kasih gambar, semoga barokah bagi semua. Terima kasih. Jadi jangan dibuang bekas Tikon Anda yang panel-panel pecah itu. Ini dari rongsokan saya juga nggak banyak sih sebenarnya stok saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.